Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan, kalau sudah membicarakan antara karunia dan buah roh, sekarang kita akan membicarakan antara karunia dan talenta. Nah, mari kita melihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 14 sampai 16. 1 Timotius 4, 14 sampai 16. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara yang kekasih, menjadi menarik kalau kita memikirkan bahwa hidup kita diberkati oleh Tuhan, dituntun, dibimbing oleh Tuhan, menjadi satu kehidupan yang luar biasa di dalam berkarya melayani Tuhan. Jadi, Tuhan melengkapi kita dengan karunia di dalam pelayanan itu sendiri. Sehingga makin hari kita terus makin setia, maka karunia itu makin tampak nyata di dalam hidup kita. Ya, jadi kita mesti memahami karunia tidak menempel pada diri, tetapi sesuatu yang bisa bertumbuh berkembang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sangat berkaitan erat dengan apa? Dengan pelayanan kita. Ya, sehingga itu yang harus diperhatikan, sangat berkaitan erat dengan pelayanan kita. Nah, jadi kemudian kita melihat bagaimana bagian-bagian seperti ini menempel di dalam diri dan kesetiaan kita di dalam pelayanan, dan dari situ dia terus bertumbuh berkembang di dalam seluruh kehidupan manusia. Nah, ini yang mesti kita perhatikan. Sehingga dengan demikian, maka seluruh kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa yang dikatakan ditumpangkan tangan oleh tua-tua, ya, karunia itu artinya waktu mereka menumpangkan tangan, maka Tuhan memberikan karunia. Jadi penumpangan tangan bukan penumpangan tangannya, tetapi Tuhan memberikan karunia lewat penumpangan tangan. Itu sebab yang menumpangkan tangan dan yang menerima tumpangan tangan, mestinya orang tidak bisa menjadi sembarangan. Tidak bisa semau-maunya. Ini kadang-kadang kita ini sudah jadi tidak karu-karuan. Semua ditiru, dilakukan tanpa memahami. Ya, siapa yang boleh, siapa yang mesti menerima. Jadi semua otomatis dan kita hanya membuat itu menjadi, ya semua orang bisa bikin begitulah. Ya. Nah, ini sebetulnya menjadi sesuatu yang perlu untuk diperhatikan. Sehingga kita jangan jadi terjebak pada kebiasaan-kebiasaan yang tidak tepat. Jadi di sana adalah para penatua menumpangkan tangan sebagai orang yang sudah dibentuk oleh para rasul pada waktu itu. Ya, kalau sekarang mungkin namanya menjadi gembala. Ya. Kenapa para penatua? Karena memang belum dibentuk gembala-gembala pada waktu itu. Jadi masih rasul memilih beberapa orang yang diperbantukan untuk melayani mereka. Ya, tetapi dalam jabatan dikatakan kan ada nabi, rasul, penginjil, gembala, dan guru agama. Itu yang menjadi jabatan struktural di dalam gereja. Nah, mereka sebetulnya pada waktu diangkat, mereka diberi kekuasaan oleh Tuhan lewat institusi gereja, dan mereka ada di dalam lembaga, sehingga mereka menjadi representasi, ya, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi jangan lupa, mereka diuji, mereka dievaluasi, mereka diamati oleh tubuh Kristus, yaitu jemaat. Sehingga ada check and recheck, cross check yang sangat ketat, yang sangat kuat di sana, menghindarkan gereja dari penyimpangan yang salah. Nah, ini kita perlu. Nah, itulah karunia yang didapatkan dari penumpangan gak sembarang. Jadi misalnya kita tumpangkan tangan, Tuhan kiranya memberikan padamu kemampuan ini, Tuhan memberikan padamu karunianya supaya kau begini begitu. Nah, itu ditumbuh kembangkan. Maka Paulus bilang jangan padamkan karunia roh. Artinya kalau mau berdoa orang sakit ya jangan takut. Tapi juga ujilah segala sesuatu. Jangan diobral. Kan gitu kan. Sehingga ada satu tindakan bertanggung jawab. Nah, karunia ingat ditambahkan kepada seseorang untuk dia bisa melayani Tuhan. Oke. Jadi itu berkaitan dengan kesetiaan. Kemarin sudah kita bicarakan. Kalau buah roh kan itu adalah output yang keluar dari dalam diri kita. Nah, sekarang kalau talenta apa? Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang keempat, ya, Kejadian pasal 4 salah satu contoh misalnya kita akan membaca ayat 21 misalnya ya. Begini bunyinya, ya. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain. Bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Nah, gitu ya. Lalu dan seterusnya. Maka di dalam situ kita segera melihat ada satu talenta atau bakat yang diberikan kepada seseorang. Seperti tadi Tubal Kain ya, yang menjadi bapak tukang tembaga misalnya ya, atau Yubal yang menjadi bapaknya segala pemain kecapi atau suling begitu. Nah, itu mau menunjukkan adanya orang-orang dengan kemampuan yang menempel pada dirinya ya.
Nah, jadi beda karunia dengan talenta adalah karunia diberikan oleh Tuhan untuk melengkapi pelayanan seseorang. Bisa ada dan bisa dicabut Tuhan. Oke, jadi bisa dicabut Tuhan. Maka kalau dia doa hari ini bisa sembuh, besok bisa saja nggak sembuh. Besoknya malah mati. Oke, karena itu bukan kekuatan dia, jadi bukan mau-mau dia. Lain dengan dukun. Maka sekarang banyak sekali rancu antara pendeta dan dukun. Terlalu sulit untuk membedakannya. Nah, ini harus hati-hati nih. Oke? Makin dia setia, makin dia diberikan karunia. Misalnya Paulus. Apakah Paulus mempunyai karunia penyembuhan? Tentu, karena dia berdoa banyak orang sembuh. Bahkan Eutikus yang mati pun didoakan kemudian hidup lagi. Tetapi Paulus sendiri sakit nggak? Sakit. Sembuh nggak? Enggak. Loh, gimana sih? Kan katanya dia ada karunia penyembuhan. Loh, balik lagi. Emangnya suka-suka Paulus? Nah, di situ kita hati-hati. Karena Paulus bukan dukun. Oke? Jadi Paulus berdoa, minta supaya duri dalam tubuh yang sangat menyakitkan itu dicabut Tuhan. Tuhan bilang tidak. Cukup kasih karuniaku bagimu. Lalu Paulus terima. Timotius adalah murid Paulus. Mengalami masalah pencernaan. Paulus berdoa. Dan kemudian Paulus tulis surat sama dia. Timotius, jangan hanya minum air saja. Tambahkan anggur pada minumanmu. Untuk menolong, membantu pencernaanmu. Timotius orang beriman. Beriman. Punya karunia? Punya. Paulus sama. Loh, Paulus sama Timotius gimana hubungannya? Paulus guru, Timotius murid. Sama-sama hebat dong dalam beriman. Iya. Loh, kenapa nggak sembuh? Lah, yang bilang mesti sembuh siapa? Kan gitu kan? Jadi Anda juga harus hati-hati dah. Ya. Jadi di dalam bagian-bagian seperti itu, kita mesti melihat dengan baik-baik. Bagaimana sebetulnya Alkitab mengatur segala relasi atau hubungan-hubungan yang manis di dalam segala kehidupan kita. Sehingga kita jangan jadi kejebak kepada perangkap-perangkap yang salah. Dan juga yang lain-lain, seperti Trifomas misalnya, yang dilayani oleh Paulus. Lalu Paulus pergi, kemudian dikatakan kepada Timotius, aku segera berangkat dan meninggalkan Trifomas dalam keadaan sakit. Jadi Paulus di sana, didoain, masih sakit, masih. Terus, ya Paulus pergi meninggalkan, karena ada pelayanan yang harus dikerjakan lagi. Jadi nggak sembuh? Enggak. Loh kok nggak sembuh? Emangnya kenapa? Yang bilang harus sembuh siapa? Ya, jadi Trofimus, ya. Itu di dalam 2 Timotius pasal 4, saudara bisa aja 20. Ya, Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Ada tuh. Ya. Jelas Trofimus adalah orang tim pelayanan Paulus. Jadi jangan samakan perdukunan dengan karunia. Jangan mutlakkan yang nggak pernah diajarkan Alkitab. Oke? Tetapi kalau talenta bedanya apa? Talenta adalah bakat atau kemampuan yang menempel pada diri. Jadi dia bisa main kecapi misalnya ya. Seperti Yubal itu. Dimanapun, kapanpun ya dia main. Ah, gitu loh. Dia nggak bilang, wah aku nanti bisa main di sini. Kalau di sini nggak bisa main. Nggak ada itu. Ya kecuali tangannya patah ya. Atau kecapinya rusak. Jadi dia bisa main kapan saja. Nah, oke, sekarang dia kenal Tuhan. Lalu dia mungkin kemudian hari makin terkenal dipakai orang di mana-mana begitu ya. Dia mulai nggak kenal Tuhan nih. Gimana main kecapinya? Tetap. Kemarin main di gereja. Sekarang dia udah mulai murtad lah bilang ya. Lari ke night club karena mungkin bayarnya lebih besar. Dia main di night club. Itu gimana? Tetap saja. Dia bermain di night club, apa yang terjadi? Dia tetap aja bisa main kecapi. Bisa tambah jago nggak? Bisa, tergantung dia latihan apa enggak. Jadi dia bisa latihan? Bisa. Dia latih, dia kembangkan terus. Jadi di dalam gereja, di luar gereja, tetap aja dia jago main kecapi. Karunia lain. Gitu loh. Karunia sangat tergantung pada pelayanan kamu. Masih melayani Tuhan apa enggak? Kalau sudah nggak melayani Tuhan, Pak, tapi dia masih bisa tuh penyembuhan. Yes, dukun. Gitu saja. Simpel kok dibikin susah. Tapi dia pendeta apa? Pendeta kan jabatan. Ya, Anda datang misalnya ke satu gereja, ditumpangi tangan, bla bla bla, dikeluarkan SK, jadi pendeta. Iya kan? Oh, pendeta kan yang angkat Tuhan, Pak. Siapa bilang? Tentu saja Tuhan mengangkat kalau mau bilang itu pilihan Tuhan. Yes, yang benar memang begitu. Tetapi dalam prakteknya, maksudnya, masa Tuhan yang teriak, ini jadi pendeta, itu nggak jadi pendeta? Kan tidak. Lewat jemaat kan? Lewat proses pemilihan kan? Karena Tuhan pakai, toh semua umat itu adalah tubuh Kristus itu kan? Ya. Maka tubuh Kristus itu kalau lengah bisa salah pilih pendeta kan? Bisa. Siapa bilang enggak? Loh kok bisa Pak? Karena ada nabi palsu. Ada dong pendeta palsu. Jadi bisa salah pilih? Bisa. Maka tergantung kedewasaan umat kan gitu kan? Jadi kita mesti belajar hati-hati, setia dalam melayani Tuhan. Nah jadi kita mesti membeda-bedakan mana karunia, apa yang dimaksud dengan karunia. Jadi ingat, karunia tidak menempel pada diri. Tapi melengkapi kemampuan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan. Hari ini bisa berwujud, besok bisa tidak. Nah, jadi harus dilihat saudara. Tapi kalau talenta ingat tadi. Di mana, kapanpun, dengan siapapun. Bermain kecapi, Yubal tetap bisa. Kalau Nimrod disebut bapaknya pemburu kan begitu ya. Mereka-mereka itu punya keahlian.
bakat mereka. Tentu semua datang dari Tuhan, karena yang ciptakan kan kita Tuhan kan. Tapi bersifat menetap pada diri seseorang. Kalau dia Kristen, kalau nggak Kristen lagi, tetap aja dia jago. Main di gereja bisa, bisa. Main naklub bisa, bisa. Dia punya bakat, suaranya bagus. Memuji Tuhan. Lalu dia kemudian mulai tertarik. Ternyata kalau nyanyi untuk Tuhan ini payah ini ya. Uangnya nggak banyak ini ya, untuk dunia banyak banget. Ya, dia lari ke sana. Karena memang itu yang dicarinya. Maka lagu apapun akan dinyanyikannya. Ya. Hari raya agama lain ini, bukan dia agamanya nggak itu. Dia nyanyi, bisa, bisa. Orang nangis, iya karena suaranya bagus. Harus hati-hati. Jadi banyak orang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, malah hidupnya kacau balau. Tapi kalau dia nyanyi, wow, dahsyat men gitu ya. Orang nangis loh. Hebat loh. Karena apa? Talent dia tinggi sekali. Kemampuan nyanyinya hebat sekali. Penghayatannya jago sekali. Main panggungnya luar biasa. Dan dia menyentuh emosi. Otomatis orang sakit. Apa nangis? Kebetulan dalam tanda petik. Lagunya lagu tentang Tuhan. Lalu dirohani-rohanikan lah kan ya. Wah dia hebat, dia luar biasa. Dia nyanyi orang nangis. Ya iyalah orang jago. Nggak usah dia, nonton aja filmin dia. Misalnya ya. Kalau kita nonton filmin dia yang film sedih-sedih. Jamin Anda nangis kan. Ya, pasti Anda nangis. Sedih banget gitu loh. Itu namanya emosi yang disentuh. Jadi jangan diputar balik. Lalu mau menyebut itu pertobatan. Jiwa tidak disentuh di sana, hanya emosinya tok gitu loh. Jadi harus hati-hati kita. Sama seperti nonton pelawak, ya kita ketawa saking lucunya. Bakat orang itu melawak jago. Ketawa deh kita, padahal tadi muka kita udah kenceng kan begitu. Ya, tapi ketawa kita tidak sama dengan bahagia. Itu just senang saja. Emosi kita, bukan jiwa. Nah, mungkin Anda sudah mulai menemukan. Anda yang sering tertawa. Oke, perhatikan kalimat saya. Anda yang sering tertawa. Ya, yang tertawa adalah kepuasan emosi. Bukan jiwa. Jadi pahami, sadari, mengerti itu. Jadi disinilah saudara yang kekasih menjadi menarik. Sehingga kita mulai peka dan melihat perbedaan-perbedaan itu. Maka siapapun dia, nggak Kristen pun dia, kalau jago main musik di gereja, pasti menarik. Jago itu pasti. Nah itulah repotnya. Kalau kemudian misalnya semua pemain musik, ini kita doa nih, yang main musik di gereja mestinya adalah orang yang betul-betul kenal Tuhan dong. Yang sudah lahir baru, karena ini berkaitan dengan pelayanan. Bukan sekedar bermain musik kan. Tapi kalau kita memang cari enaknya, cari bagusnya, cari jagonya, ya tutup mata lah. Dia mau main di nightclub atau dia pemain apa kayak ya bodo amat, pokoknya jago. Ada yang begitu. Yang penting dia jago mainnya, karena kita butuh musiknya. Oh Pak, kalau nggak dipimpin Tuhan kan dia nggak bisa. Nanti dulu. Pengikut setan pun jago main musik. Ya Anda dengar aja pemusik-pemusik itu. Coba kalau mereka nyanyinya terus ganti nyanyi tentang Tuhan. Iya. Jadi kita mesti hati-hati. Banyak pencipta-pencipta lagu yang hidupnya nggak karu-karuan. Musiknya bagus. Beethoven itu ya musiknya hidupnya mah ya semeraut. Secara Kristen maka coba lo lah kita bilang. Tapi banyak lagu karya dia yang luar biasa. Jadi awas, itu talenta. Loh, Tuhan bisa ambil nggak Pak? Oh bisa saja. Contoh caranya begini. Ya, ada seorang penyanyi yang luar biasa. Oke, tadinya dia penyanyi gereja. Waktu masih kanak-kanak muda ya. Kemudian ada rekaman datang. Wah makin top. Dia mulai merekam lagu-lagu umum. Yang repot adalah ketika dia terkenal di kancah bisnis itu dia lupakan gereja. Jangankan nyanyi di gereja, ke gereja pun sudah nggak lagi. Karena terlalu asik-masik dia dengan urusannya. Nah, mamanya doa, ingatkan dia, ayo gereja. Nah, mamanya diajak. Sampai satu waktu dia mengalami kecelakaan. Das, pita suaranya pecah, putus. Nah, habislah semuanya kan. Suramlah masa depannya, dia nggak bisa nyanyi lagi. Dalam kesulitan pergumulan seperti itu, dia nangis setengah mati, baru dia sadar betul, dia jauh dari Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Kemudian Tuhan pulihkan, pita suaranya kembali normal. Tapi dia nggak mau lagi sekedar nyanyi untuk hal-hal yang menyenangkan dirinya. Dia tekad untuk menyenangkan Tuhannya. Tapi ingat, caranya adalah Tuhan bikin dia dalam satu kondisi yang tertimpa musibah. Pita suaranya mau putus. Jadi saudara bisa ngelihat. Lain dengan karunia. Nggak perlu sakit, nggak perlu jungkir balik. Dia doa juga nggak bisa-bisa. Tapi awas ya, doa sembuh bukan berarti karena dia hebat. Atau doa nggak sembuh bukan berarti karena dia nggak hebat.
Yang hebat itu Tuhan. Yang bisa menyembuhkan, juga bisa menunda kesembuhan, karena dia tahu apa yang terbaik bagi yang menerima. Gitu loh. Jadi menarik. Tapi di sisi lain pun soal kesembuhan misalnya. 10 orang kusta, tapi hari ini kita nggak bisa bahas terlalu panjang. 10 sembuh, cuma 1 yang balik. Tuhan tahu nggak mereka yang 9 kurang ajar? Tahu. Lalu kenapa dikasih? Itu akan menghukum mereka. Itu akan menghukum mereka, perhatikan. Jadi Tuhan bisa buat sesuatu sedemikian rupa dalam kasih kuasa kehendaknya. Kita yang harus hati-hati. Jadi karunia yang diberikan menjadi bagian di dalam diri untuk melengkapi pelayanan. Bisa hilang, artinya hilang itu gini ya. Yuk doa hari ini sembuh, besok enggak. Jadi enggak selalu nempel pada diri maksudnya gitu. Jadi bukan kapan kamu mau kamu bisa. Tapi talenta itu menempel pada diri. Kapan kamu mau kamu bisa. Ya, karunia sangat berkaitan erat dengan kesetiaan melayani Tuhan. Dalam Tuhan melengkapi kita melayani. Tapi talenta sangat berkaitan erat dengan disiplin dan latihan yang kita kerjakan. Tapi orang yang punya talenta, yang mengenal Tuhan, pasti mengembalikan semuanya untuk Tuhan. Maka pemusik dunia, nggak semua Kristen kan ya. Banyak yang jago-jago banget, malah yang nggak Kristen. Awas, jangan lupa itu. Ya, yang hidupnya katanya pengikut setan lah, apa gereja setan gitu ya. Jago-jago tuh main musiknya. Jadi hati-hati. Kalau karunia gimana Pak? Setan bisa duplikasi nggak? Bisa. Yang namanya dukun nggak dari kuasa setan? Bisa dong. Gitu loh. Tapi bisa saja dia black magic, bisa juga dia white magic. Tinggal kasar dan halusnya. Karena itu kita mesti tahu betul-betul bisa membedakan. Yang sekarang sudah campur aduk. Maka saya bilang tadi, misalnya pendeta dan dukun makin sulit dibedakan. Dalam praktek yang mereka kerjakan. Hati-hati loh. Karena dukun white magic, itu rohani sekali. Anda akan diajak berdoa berdasarkan keyakinan agama masing-masing. Rohani sekali, karena mereka bilang ini bukan saya. Ini Tuhan yang memberikan kekuatan kesembuhan. Hebat kan? Malah mereka jauh lebih rohani lagi dalam tanda petik. Karena mereka nggak tentuin tarif. Ya yuk rasa diberkati berapa, silakan sumbang sendiri-sendiri. Dan ada lagi yang lebih hebat. Dukun-dukun tertentu yang sangat menyembuhkan banyak orang, hidupnya sangat sederhana sekali. Karena mereka punya pantangan. Jangan sampai kaya. Malah kebalik misalnya. Dengan banyak orang yang terima karunia. Tapi hidupnya menjadi amat sangat luar biasa. Dalam tanda petik. Ya. Jadi kita kadang-kadang bingung kan? Nah karena itu kita belajar baik-baik. Jadi Tuhan yang baik memberikan kita hal yang baik untuk membuat kita jadi baik, ikut Tuhan baik-baik. Kan gitu saudara. Karena itu kalau Tuhan memberikan kita karunia, jangan besar kepala. Kembalikan pada Tuhan. Jangan manfaatkan untuk kepentingan diri. Oke? Setia melayani Tuhan. Karunia bukan apa yang kau mau, tapi apa yang Tuhan mau. Bukan kehendakmu, itu kehendak Tuhan. Jadi menyembuhkan, itu kedaulatan, kebesaran Allah. Kalau sembuh, jangan besar kepala. Kalau nggak sembuh, jangan kecil hati. Sebaliknya, kalau nggak sembuh, jangan bilang orang itu tidak beriman, kurang iman. Tapi kalau sudah sembuh, pendetanya kuat iman. Waneh ya. Kalau sudah sembuh aja, pendetanya yang jago. Begitu nggak sembuh aja, jemaatnya yang nggak jago. Kenapa nggak kritis? Hati-hati. Nah, kalau talenta, ingat, itu menempel pada diri. Anda jago main gitar, sebetulnya Anda jago, tapi tidak disiplin, tidak latihan, ya nggak berkembang. Main musik kayak paduan suara, nyanyi atau apa, disiplin diri, latih diri, supaya berkembang. Kembalikan sehingga engkau menjadi best of the best sebagai penyanyi atau pemusik, lalu kau kembalikan untuk Tuhan, hidupmu memuliakan Tuhan. Nah, selamat tepat untuk menempatkan diri. Jangan sampai salah. Kembalikan semua untuk puji hormat bagi nama Dia, maka hidupmu akan puas luar biasa. Bukankah begitu saudaraku? Pikirkan, camkan, lihat dirimu, tempatkan dengan pas. Maka apa yang diberikan oleh Dia, kembalikan untuk kemuliaannya. Maka Dia akan menambahkan padamu apa yang jadi kebutuhanmu. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk menemukan prinsip kebenaran yang sejati. Layani Dia lebih dulu, bukan pundi-pundi yang lebih dulu. Maka Tuhan sekali lagi pasti akan memberkatimu dengan caranya dalam kerelaan kehendak-Nya. Selamat menemukan pemahaman yang utuh antara karunia dan talenta. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kiranya kita saling mendoakan senantiasa. Amin.